Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dari surga. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Hari ini kami umat Tuhan diberikan kesempatan untuk boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami akan mendengarkan pesan-pesan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati supaya melalui kebenaran firman Tuhan, iman kami dikuatkan. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema pesan dari kenaikan Tuhan Yesus. Ayat natsnya kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja Tuhan, orang-orang percaya memperingati salah satu hari raya gerejawi yang penting, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa pesan firman Tuhan dari kenaikan Tuhan ini? Saudara-saudara, dari sisi sejarah, peristiwa kenaikan ini tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Lukas, seorang sejarawan, menuliskan dengan teliti bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus terjadi di satu tempat, yaitu di luar kota Yerusalem, di dekat kota Betania, dan disaksikan oleh banyak orang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga berarti kembalinya Yesus Kristus ke surga dengan tubuh kebangkitannya. Itu berarti setelah Yesus naik ke surga, tubuh Yesus tidak lagi ada di bumi. Ia tidak lagi hadir secara fisik bersama-sama dengan muridnya. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini menandai suatu era baru. Era baru yang pertama adalah dalam pelayanan pekerjaan Allah. Bisa kita lihat di ayat yang ke-8. Pelayanan Tuhan Yesus secara fisik di dunia telah berakhir. Ia tidak lagi memberitakan tentang kerajaan Allah. Ia tidak lagi menyembuhkan orang sakit. Ia tidak lagi mengusir setan dan sebagainya. Misi Tuhan Yesus di bumi ini telah selesai. Dia telah lahir, dia telah hidup melayani, mati, bangkit, dan sekarang naik ke surga. Namun demikian pekerjaan Allah di dunia ini belum selesai. Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja. Dia tetap bekerja di sorga hingga saat ini. Meminjam istilah yang populer hari ini, WFH, ya, work from heaven. Sementara di bumi, Tuhan melibatkan dan mengutus murid-muridnya dan semua orang yang percaya untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak Ibu, menjadi saksi berarti menceritakan tentang siapa Yesus, tentang pengajaran Yesus, tentang perbuatan Yesus, dan tentang apa yang dikehendaki oleh Yesus. Untuk memastikan bahwa pekerjaan Allah berjalan dengan baik di bumi ini, maka Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus
untuk memberi kuasa dan menyertai kesaksian murid-muridnya. Kehadiran Roh Kudus ini sangat menentukan keberhasilan dari pekerjaan Allah. Bukan ditentukan oleh kehebatan, kecakapan, bahkan oleh kelemahan manusia. Inilah pesan penting yang Tuhan Yesus sampaikan sebagai pesan terakhir kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan yang sama juga dicatat dalam kitab Injil yang lain. Dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20, dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, juga di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 49. Intinya Tuhan mau agar murid-muridnya, semua anak-anak Tuhan tanpa terkecuali, dilibatkan dan diutus untuk bersaksi, untuk bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Ini pesan Tuhan yang harus kita responi sebagai anak-anak Tuhan. Pesan ini bukan hanya bagi hamba-hamba Tuhan, tetapi bagi semua orang percaya, saya dan saudara. Sudahkah kita bersaksi bagi Tuhan? Ada beberapa hal yang menyebabkan orang percaya sulit bersaksi. Seringkali banyak alasan yang membuat kita tidak mau bersaksi, yaitu karena adanya rasa takut, rasa segan, rasa malu, tidak pandai berkhotbah, tidak pandai bicara, dan sebagainya. Seringkali sikap tidak peduli terhadap perintah Tuhan maupun terhadap sesama juga membuat kita tidak mau bersaksi. Bersaksi sederhananya adalah bercerita. Menceritakan tentang apa yang kita ketahui dan kita alami dengan Yesus. Apa yang kita tahu tentang Yesus, apa yang kita alami bersama-sama dengan Yesus, itu yang kita sampaikan. Yang menjadi persoalan lain mengapa anak-anak Tuhan sulit untuk bersaksi adalah mereka tidak cukup mengenal siapa Yesus. Dan mereka tidak memiliki pengalaman hidup pribadi dengan Yesus. Kesaksian adalah bercerita tentang Yesus. Namun suatu kesaksian yang efektif harus didukung oleh perbuatan, oleh sikap yang baik, yang sesuai, sikap yang benar yang akan mendukung kesaksian kita. Jadi bersaksi bagi Yesus itu melibatkan seluruh perkataan maupun perbuatan kita. Karena itu seluruh hidup kita sesungguhnya adalah sebuah kesaksian. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat bekerja, di tempat bermain, di sekolah, di pasar, sesungguhnya kita sedang bersaksi bagi Yesus, bagi orang lain. Sebab seluruh hidup kita, baik perkataan dan perbuatan kita, tidak dapat kita lepaskan dari iman dan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita ingat kebenaran ini dan hiduplah sebagai saksi-saksi Kristus. Dan satu hal lagi yang penting, kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita menjadi saksi Kristus yang baik setiap hari dimanapun kita berada. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk meneguhkan kesaksian kita, sehingga lewat kesaksian kita dapat membawa orang lain datang kepada Tuhan. Roh Kudus akan memberi kita kuasa di dalam bersaksi, memberi kita hikmat dan kemampuan, sehingga kita di dalam segala keterbatasan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang lain datang kepadanya.
Di masa pandemik virus corona, di mana-mana di dalam situasi yang sulit ini, banyak orang mengalami ketakutan, kecemasan, kebingungan, dan juga kekurangan secara materi. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita ikut menjadi bingung, khawatir, takut, dan hidup berkeluh kesah. Jangan ikut menyebarkan berita-berita hoaks yang melemahkan semangat. Sebaliknya, mari kita menggunakan kesempatan ini untuk bersaksi, menyampaikan perkataan yang baik, menguatkan iman, menghibur hati, dan membangkitkan harapan kepada Tuhan. Mari kita meneruskan berita-berita yang baik buat orang lain, meneruskan pesan-pesan firman Tuhan, sehingga orang lain boleh tetap dikuatkan. Mari kita saling berbagi dan saling membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dengan demikian, kita bisa menjadi saksi Kristus di masa-masa yang sulit ini. Di masa kita tidak bisa beribadah dan mendengar firman Tuhan di gereja, puji Tuhan, banyak gereja, banyak anak-anak Tuhan yang tetap bersaksi, menyampaikan firman Tuhan melalui media sosial, sehingga bisa diakses dan memberkati banyak orang. Jadi di tengah situasi sulit ini, tidak seharusnya menghentikan kita untuk terus bersaksi bagi Tuhan. Mari kita mohon hikmat dan kreativitas dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk terus bersaksi. Yang kedua, kenaikan Tuhan membawa era yang baru, yaitu menempatkan hidup anak-anak Tuhan di dalam masa penantian. Bisa kita lihat di ayat 9 dan sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga disertai janji bahwa Ia akan datang kembali. Demikian yang disampaikan oleh malaikat. Hal yang sama juga telah Tuhan Yesus sampaikan sebelumnya kepada murid-murid. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3, Tuhan berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 28. "Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa-Ku lebih besar daripada Aku." Saudara-saudara, Tuhan Yesus pergi untuk kembali. Ia akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya dan membawa mereka ke sorga, tinggal bersama Tuhan di dalam kemuliaan dan kekekalan. Tidak seperti kedatangan Tuhan yang pertama, dia datang di dalam kerendahan dan kehinaan. Maka kedatangan Tuhan yang kedua, Dia akan datang di dalam kemuliaan, di dalam kebesaran, dan di dalam kekuasaannya yang penuh. Dia datang sebagai raja, Dia datang sebagai hakim. Dia datang untuk menghakimi dunia. Dia datang untuk menaklukkan segala sesuatu di sorga dan di bumi di bawah pemerintahan kerajaannya. Dia datang untuk menjemput umat kepunyaannya dan membawa mereka di dalam kerajaannya menikmati perjamuan kawin anak domba. Inilah yang menjadi pengharapan anak-anak Tuhan. Dunia ini bukan akhir kehidupan kita. Dunia ini hanya sementara. Kesenangannya dan penderitaannya tidak kekal. Suatu saat kita akan tinggalkan dunia dan berada di sorga bersama Tuhan selamanya. Saudara-saudara, kebenaran ini menghibur dan menguatkan kita. Apapun kondisi kita saat ini, dalam penderitaankah, dalam kesenangankah,
hidup kita tidak akan berakhir di dunia. Karena itu jangan putus asa jika saat ini kita menderita. Dan jangan pula melekatkan hati kita untuk mencintai dunia ini. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tuhan akan datang kembali. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kapan Tuhan akan datang kembali. Tidak seorang pun yang tahu. Bisa jadi masih lama, bisa jadi sebentar lagi. Kondisi ini menempatkan kita di dalam masa penantian. Saudara-saudara, menanti dengan waktu yang tidak pasti tentu bukan hal yang mudah dan menyenangkan. Terkadang bisa membuat kita bosan, lelah, membuat kita kehilangan fokus dan kehilangan keyakinan. Selama masa penantian ini, apa yang harus kita lakukan? Tentu Tuhan tidak ingin kita berdiam diri dan hanya melihat ke langit seperti orang-orang Galilea yang ditegur oleh malaikat. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Mereka diam terpaku, mungkin di dalam ketakjuban melihat kemuliaan Tuhan. Atau mungkin mereka melihat dengan kebingungan ketika Tuhan lenyap dari pandangan mereka. Atau mungkin mereka menatap ke langit sambil berharap Tuhan akan kembali muncul seperti sebelumnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau murid-muridnya berlama-lama dalam ketakjuban atau dalam kebingungannya sendiri. Tuhan mau mereka segera mengarahkan pandangannya ke bumi, kepada realitas di mana tugas dan panggilan sudah menanti mereka, yaitu untuk pergi dan bersaksi, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Selama menanti kedatangan Tuhan kembali, Tuhan tidak ingin kita hanya menikmati hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan mau kita melihat sekeliling kita, melihat ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tuhan mau kita tetap bekerja bagi Dia. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 sampai dengan 24 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus mengerti bahwa tinggal bersama Yesus di sorga itu jauh lebih baik. Itu yang dia inginkan. Bukan karena Paulus putus asa, tetapi ia mengerti bahwa bersama Tuhan adalah satu kebahagiaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga yang ada di dunia fana ini. Tetapi bagi Paulus, selama Tuhan masih memberi dia kesempatan tinggal di dunia, itu artinya Tuhan masih mau dia bekerja bagi Tuhan, bersaksi dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, pesan kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, arahkan hidup kita untuk melakukan tugas dan panggilan kita menjadi saksi-saksi Yesus dimanapun kita berada. Mari kita melakukan kehendak Tuhan selama kita hidup di dunia, sambil kita berjaga-jaga dan menanti kedatangan Tuhan. Hanya tinggal hal ini dari nubuat Tuhan Yesus yang belum digenapi. Tetapi hal ini tidak perlu kita persoalkan, karena
kedatangan Tuhan Yesus pasti akan digenapi sesuai waktu dan cara Tuhan. Bagian kita adalah melakukan perintahnya, melakukan kehendaknya, bersaksi selama kita hidup di dunia ini. Tuhan berkata, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa. Wahyu 22 ayat 20 berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Mari kita Tuhan, kami telah mendengar pesan-pesan kebenaran firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan. Tuhan, Engkau mau mengutus kami, Engkau mau memakai kami dalam segala keterbatasan kami, supaya kami melanjutkan pekerjaan-Mu di bumi ini, karya keselamatan yang belum selesai. Tuhan mau supaya kami bersaksi, menceritakan tentang Yesus dengan perkataan dan perbuatan kami. Tuhan, ampuni jika seringkali kami lalai, jika seringkali kami enggan, jika seringkali kami takut dan memiliki banyak alasan, bahkan kami tidak peduli dengan perintah-Mu. Tuhan, kami mohon supaya Allah Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memperlengkapi kami, supaya dengan keberadaan hidup kami boleh bersaksi, menceritakan tentang Tuhan, dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan lewat kehidupan kami. Sambil kami terus menantikan pengharapan iman kami, yaitu kedatangan Tuhan kembali yang akan membawa kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah hal itu tidak membuat kami hidup di dalam keputusasaan ketika kami sakit, ketika kami menderita, ketika kami dalam pergumulan. Dan hal itu juga tidak membuat kami menjadi mencintai dunia ini ketika kami hidup di dalam kesenangan. Biarlah iman dan pengharapan kami boleh terus memandang kepada Tuhan dan mempersiapkan hidup kami bagi kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkan firman-Mu dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan, kiranya setiap pujian kami, setiap doa-doa kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Juga persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkatinya, boleh dipakai untuk meluaskan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, biarlah kami boleh melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka dalam segala pergumulan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati kehidupan mereka setiap hari. Biarlah mereka boleh merasakan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Yang sakit, Tuhan jamah beri kesembuhan. Yang ada di dalam persoalan, Tuhan berikan mereka pertolongan. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi kami di masa-masa yang sulit ini. Biarlah Tuhan menjagai seluruh jemaat Tuhan, dijauhkan dari segala bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan di tengah pandemi virus corona ini, Tuhan, kami berdoa, Tuhan lindungi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali.